welcome back to my YouTube channel di Indah Radio Official. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe ya, agar video aku terus berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Oke guys, tanpa berlama-lama nih, aku bakalan ngebahas tentang rumah subsidi. Rumah subsidi itu apa sih? Karena banyak banget ya para milenial kayak aku gini lagi cari rumah subsidi karena cicilannya murah, terus juga udah ada subsidi dari pemerintah. Kebetulan nih aku kemarin lagi jalan-jalan ke rumah ini ya, Perumahan Bumi Harapan Indah di Citapen. Ini PT-nya PT Resto Harapan Indah itu di Perumahan Bumi Citra Indah 2 ya, yang kesatunya udah dibikin pada tahun berapa gitu ya. Terus sekarang dia lagi buka perumahan yang kedua, Bumi Citra Indah 2 di Citapen. Nah, di sini juga banyak banget rumah subsidi. Jadi kalian sebelum membeli, kalian harus tahu dulu tuh rumah subsidi itu seperti apa. Jadi jangan sampai nyesel deh kalau kalian beli gitu ya. Jadi kalian harus tahu dulu rumah subsidi itu seperti apa. Nah, di sini aku bakalan bahas rumah subsidi ya. Rumah subsidi itu rumah yang telah dibiayai oleh pemerintah, bisa buat karyawan sama wira swasta. Nah, terus ada potongan juga, ada yang potongannya 4 juta, ada yang potongannya 40 juta. Jadi rumah subsidi itu rumah yang sudah dibiayai pemerintah gitu guys. Jadi cicilan dan angsurannya juga lebih murah gitu. Terus yang kedua nih ya, di dalam brosurnya ini rumah subsidi itu rumah yang tipenya kecil gitu guys. Tipe 27/60, 27/60 rumah subsidi. Harga jualnya 150.500.000. Nah, uang mukanya itu 1.550.000. Terus ada angsuran 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Jadi kalian jangan kekecoh sama ini ya. Sama brosur uang mukanya cuma 1.500.000. Ternyata kalian harus mempersiapkan uang maksimal 22 juta guys, karena nanti di situ ada booking. Kalian harus ngebooking dulu 1.500.000. Awalnya nih, kalian mau beli perumahan subsidi, kalian di sininya harus booking 1.500.000. Nah, kalian itu ya bayar dulu bookingnya 1.500.000. Terus nanti setelah itu 1 bulan berlangsung, kalau udah di ACC oleh pihak perumahannya atau pihak bank, kalian harus DP nih 1.550.000. Terus nanti ada tahap wawancaranya ya, 1-2 bulan. Kalau misalnya di ACC, nanti kalian harus menyiapkan uang 17 juta, bisa diangsur 3 kali. Jadi kalian jangan terkecoh nih, wah rumah subsidi murah banget ya, uang mukanya hanya 1.500.000. Tetapi nih teman-teman ya yang belum tahu, kalian juga harus menyiapkan uang biaya surat menyurat gitu ya. Setelah booking 1.500.000, DP 1.500.000, kalian harus mempunyai uang 17 juta untuk biaya surat-surat, karena kalian misalnya udah di ACC oleh pihak bank. Nah, biaya apa aja sih yang 17 juta itu? Biaya AJB, BPHTB, listrik gitu ya, air, terus ditambah itu ya gratisan yuk katanya. Setelah 17 juta itu, kalian harus menyiapkan uang 3-4 juta nih pas akad kreditnya gitu guys. Terus sama nyiapin uang materai 400.000 gitu. Terus ansurasi kebakaran tambah jiwa juga udah diansurasi. Pokoknya kalian harus menyiapkan uang booking, terus TDP, terus biaya surat menyurat 17 juta itu. Terus kalau misalnya udah di ACC oleh pihak bank, udah
di ACC gitu ya. Terus kalian juga harus menyiapkan 3-4 juta guys. Jadi kalian itu semuanya harus mempunyai uang 21-22 juta gitu guys kalau rumah subsidi. Nah, angsurannya itu murah gitu guys karena sudah disubsidi oleh pemerintah. Kalau 10 tahun 1,5, 15 tahun 1.165.000, kalau 20 tahun sekitar 990 berapa gitu, hampir mau 1 juta kalau cicilannya 20 tahun. Gitu guys. Jadi beda lagi kalau sama rumah komersil. Nanti di video selanjutnya aku bakalan ngebahas tentang rumah komersil itu seperti apa. Gitu guys. Jadi kalian jangan terkecoh oleh ini ya brosur ada DP 1 juta, cuman DP 1.500.000. Tapi kalian juga harus mempersiapkan uang dan biaya-biaya yang lainnya gitu, seperti surat menyurat, biaya akad. Pokoknya kalian harus mempunyai uang 21-22 juta. Tapi setelah itu kalian bisa menerima kunci. Terus kalian bisa langsung mengisi tempat perumahannya tersebut gitu guys. Terus rumah subsidi itu cicilannya lebih murah ya. Ada yang 10 tahun, 15 tahun, sampai 20 tahun. 20 tahun hanya 1 jutaan aja gitu guys. Tetapi rumah subsidi itu nggak langsung bisa ditempatin ya guys, karena masih banyak direnovasi seperti speed tank, air. Pokoknya kalian harus mempersiapkan biaya-biaya lainnya guys. Pokoknya sebelum kalian membeli rumah subsidi, kalian tipsnya harus punya uang lebih gitu guys. Jadi jangan sembarangan beli rumah kalau misalnya nggak ada biayanya, karena bukan biaya booking aja gitu guys, tapi masih banyak sekali biaya-biaya yang harus dikeluarkan gitu guys. Oke guys, kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung aja chat di bawah agar nanti aku jawab gitu, karena ini udah mau hampir 8 menit. Jadi kalau kalian ada yang kurang ngerti, kalau kalian mau ditanyain, bisa langsung itu aja ya. Bisa langsung komen aja, nanti insya Allah aku bakalan jawab. Oke guys, cukup sekian video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.